Ibu absen dulu ya, Nak. Iya, Bu. Melvin, Hadir, Bu. Diana, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Wati, Hadir, Bu. Novarius, Hadir, Bu. Elis, Hadir, Bu. Joy, Hadir, Bu. Ica, Hadir, Bu. Sekius, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Julia, Hadir, Bu. Rosa, Revi, Hadir, Bu. Petrus, Hadir, Bu. Aurel, Hadir, Bu. Rovati, Charles, Hadir, Bu. Revina, Hadir, Bu. Messi, Hadir, Bu. Novelia. Hadir, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita akan belajar. Ada yang minggu kemarin pelajaran kita, ada yang masih ingat? Saya Bu, silakan Messi. Itu tentang kebebasan dewasa adalah tidak bersifat bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Dia sudah pandang dalam aspek itu, aspek fisik, yang kedua aspek intelektual, yang ketiga aspek sosio emosional, yang keempat aspek moral, yang terakhir aspek spiritual. Pandai sekali Messi, terima kasih ya nak. Baiklah, kita akan masuk ke materi. Sebelum ke materi kita hari ini yaitu mengenai kedewasaan. Ada 6 aspek kedewasaan. Tetapi pada hari ini kita akan bahas hanya 3 aspek saja, yaitu aspek fisik, aspek dewasa dalam aspek intelektual, dan kedewasaan dalam aspek emosional. Sebelum saya jelaskan materi, kita akan melihat dari tujuan pembelajaran. Baiklah, atau dibaca ya nak. Yuk, bilang tujuan pembelajaran 1. Aspek pengembangan. 2. Memahami pentingnya belajar dewasa dalam pengembangan aspek pengembangan. 3. Menganalisis hubungannya dalam bidang aspek pengembangan. 4. Mengikuti perilaku dalam bidang pendidikan kedewasaan. 5. Memiliki rencana untuk bertumbuh menjadi semakin dewasa. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu. Mengapa kita harus tahu perkembangan kedewasaan setiap aspek dalam diri kita? Mengapa kita harus berkembang begitu? Ada yang menjawab? Saya pun Silakan Fitri. supaya kita tahu apakah kita itu sudah dewasa dalam beberapa aspek, yaitu aspek fisik, aspek intelektual, aspek emosi, aspek sosial, aspek moral, dan aspek spiritual. Iya, pandai sekali Fitri ya.
silakan duduk. Terima kasih ya nak. Yuk, kita akan melihat, saya akan menjelaskan tiga aspek. Yang pertama, perkembangan kedewasaan dalam aspek fisik. Tolong Wati, kamu bacakan yuk. A. Dewasa secara fisik. Dewasa secara fisik atau jasmani. Aspek ini mencakup perubahan fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia. Selama masa dewasa, tubuh mengalami transformasi seperti pertumbuhan tinggi badan, berat badan yang seimbang, dan perkembangan organ reproduksi. Proses pubertas juga menandai tahap ini dengan produksi sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Untuk mendukung perkembangan fisik yang optimal perlu menjaga fisik dan asupan gizi. Ya, terima kasih buat Wati. Jadi, ciri-ciri perkembangan fisik seseorang pendewasa yaitu tinggi tubuhnya bertambah, berat badannya bertambah, yaitu kemudian suara kita itu berubah, dan juga kalau sama wanita itu ada pertumbuhan kematangan alat reproduksi. Oke, baiklah nak. Ada yang mau bertanya apa sudah paham di sini? Sudah. Yuk, kita akan melihat perkembangan kedewasaan dalam aspek kedua, yaitu aspek apa nak? Aspek intelektual. Ayo, bisa minta tolong Sekius bacakan. Yuk. B. Dewasa dalam aspek intelektual. Dewasa secara intelektual atau kognitif. 1. Dewasa secara intelektual berarti memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis situasi rumit, dan memecahkan masalah dengan bijaksana. Yang kedua, pada tahapan ini kemampuan berpikir kritis dan analitis yang berkembang memungkinkan individu untuk mengatasi tantangan yang kompleks dalam kehidupan. Yang ketiga, memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap informasi dan kemampuan membuat keputusan berdasarkan pemikiran yang rasional menjadi ciri penting dari kedewasaan intelektual. Terima kasih Sekius. Saya menjelaskan pertumbuhan perkembangan kedewasaan di dalam aspek intelektual. Bagaimana ciri-cirinya bos? Seseorang yang sudah dewasa dalam aspek intelektual, dia selalu berpikir positif. Kemudian dia dapat memecahkan masalah dengan mudah. Dia selalu berpikir kritis, inovatif, dan dia selalu berpikir kreatif. Sampai sini paham nggak? Kita akan masuk perkembangan aspek dalam emosional. Kita akan melihat ya perkembangan kedewasaan dalam aspek emosional. Bisa minta
Bagus sekali pertanyaanmu, nak. Pintar sekali kamu ya. Baiklah, saya akan menjawab. Bu, pertanyaan dari Joy. Bu, bagaimana dengan orang yang suka marah-marah, tensinya naik-naik tinggi terus, tidak bisa terkontrol emosinya? Jadi, nak, jika ada orang yang suka marah-marah, gampang terprovokasi, maka dia dikategorikan belum dewasa dalam aspek emosional. Ya, apa sampai sini? Sudah paham? Kalau ada yang nggak ngerti tentang materi, bisa ditanyakan kembali sama ibu ya, nak. Ya, Bu. Baiklah anak-anakku yang terkasih, hari ini kita mengerjakan kerja diskusi kelompok. Saya telah memberikan tugas sebagaimana kita biasa membuat kelompok. Sudah saya bagi sesuai dengan kelompok seperti dia biasa. Silakan dikerjakan. Kerja. Silakan berdiskusi ya, nak. Ya, Bu. Silakan dikerjakan dan didiskusikan, nak. Sampai mana, nak? Ciri-ciri, Bu. Oh, ciri-ciri ya, nak. Pintar-pintar kali memang anak semua. Kalau yang nggak ngerti ditanya ya, nak. Ya, Bu. Sampai mana? Dalam aspek. Saya kasih kesempatan ya. Silakan didiskusikan perkembangan secara dalam aspek dewasa, dalam aspek fisik. Perkembangan kedewasaan dalam aspek intelektual. Perkembangan kedewasaan dalam aspek emosional. Atau disebut dengan emosi. Ya, silakanlah. Udah sampai di mana, nak? Oke, baiklah, saya akan mempersilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan. Selamat pagi semuanya. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami
kita hari ini? Silakan Novelia. Kesimpulan pelajaran hari ini yaitu 1. Perkembangan dewasa dalam aspek fisik, yaitu 1. Tinggi tubuh bertambah, berat tubuh bertambah, menstruasi pada wanita, perubahan suara pada wanita dan pria. Kedua, perkembangan dewasa dalam aspek intelektual atau pemikiran. 1. Ia memiliki pemikiran positif. 2. Selalu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Ketiga, ia dapat memecahkan masalah dengan mudah. Yang ketiga, ada perkembangan dewasa dalam aspek emosional atau disebut dengan emosi. 1. Ia tidak suka marah. Kedua, ia dapat mengontrol emosinya. Ketiga, ia memiliki karakter penyabar. Pintar sekali Novelia. Terima kasih anak. Ayo beritahu sama Novelia. Baiklah anak-anak yang terkasih, pelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih buat pengertiannya, dan saya rasa kalau ada yang nggak ngerti tolong ditanyakan ya nak. Minggu depan pelajaran kita akan membahas, itu kan ada perkembangan kedewasaan, ada 6 aspek. Tetapi pada hari ini kita membahas hanya 3 aspek saja, yaitu kedewasaan dalam aspek fisik, kedewasaan dalam aspek intelektual, kedewasaan dalam aspek emosional. Minggu depan kita akan membahas, yaitu materi kita minggu depan, kita akan mempelajari 3 materi lagi. Yang pertama, yang keempat, materi kedewasaan dalam aspek sosial. Yang kelima, kedewasaan dalam aspek moral. Yang keenam, kedewasaan dalam aspek spiritual. Sudah paham anak-anak yang terkasih? Ya, saya mengasihi kalian ya. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa. Yuk, yang pelayanan hari ini. Ya, silakan. Yang doa. Ya. Silakan Messi, kita tutup dengan doa. Yuk. Terima kasih ya Messi, silakan duduk nak. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Saya mengasihi kalian. Kalau ada yang kurang paham, ditanya. Ya. Apa minggu depan pelajaran kita nak? Yang pertama dalam aspek kita akan bahas dalam aspek sosial. Kita akan bahas dalam aspek moral. Kemudian kita akan bahas dalam next pelajaran kita dalam aspek spiritual. Terima kasih anak-anak yang terkasih. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.